Assalamualaikum Bu Ninda. Waalaikumsalam Mbak Nura. Ya, bagaimana kabar Mbak Nura hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi sebenarnya ada yang ingin saya konsultasikan ke Ibu. Iya, ini melanjutkan dari yang konseling yang kemarin ya Mbak? Iya Bu. Iya, Jadi jadi apa yang ingin Mbak Nura ungkapkan? begini Bu. Saat kuliah online ini berlangsung, sebenarnya saya mengalami suatu permasalahan. Jadi saat misalkan dosen itu mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, saya seringkali merasa ragu untuk menyampaikan pendapat saya. Saya khawatir apabila pendapat yang saya sampaikan itu mungkin salah, ataupun pertanyaan yang saya ajukan itu tidak penting, seperti itu, Bu. Oh ya, faktor lain yang mungkin menyebabkan Mbak Nura tidak bisa menyampaikan pendapat Mbak Nura itu apa ya? Selain itu, saya selalu merasa deg-degan gitu, Bu. Selalu merasa was-was gitu untuk menyampaikan pendapat saya. Saya takut mungkin saat saya menyampaikan pendapat saya merasa bahwa mungkin teman-teman yang lain akan menganggap bahwa pertanyaan saya itu kurang berkualitas seperti itu. Jadi, saya pun seringkali memilih untuk diam. Ya, untuk permasalahan Mbak Nura kali ini, saya ingin menawarkan salah satu teknik konseling, yaitu teknik modeling. Ya, Apakah Mbak Nura sudah pernah mendengarkan teknik ini? belum pernah, Bu. Saya baru mendengarnya pertama kali. Ya, jadi pada teknik modeling merupakan suatu teknik pembelajaran dengan mengamati atau mengobservasi suatu tingkah laku yang dapat mempengaruhi pikiran atau sikap kita, seperti itu. Lalu perilaku siapa Bu yang saya perlu observasi? Ya, jadi nanti kita akan melakukan suatu apa itu berlatih tentang bermain peran. Jadi nanti Mbak Nura dapat mempelajari bagaimana saya mengungkapkan apabila Mbak Nura saya akan menyampaikan pendapat saya. Jadi saya akan memberikan suatu masalah atau suatu kondisi. Jadi nanti Mbak Nura bisa menjadi saya dan saya bisa menjadi Mbak Nura seperti itu. Oh, berarti nanti saya yang perlu saya lakukan adalah itu ya Bu, mengobservasi perilaku Ibu. Iya, jadi nanti dapat melihat bagaimana yang saya lakukan mungkin dapat membantu permasalahan Mbak Nura seperti itu. Baik Bu. Ya, jadi gini ya, saat ini kan kita melakukan kuliah online. Jadi saya akan membuat salah satu kondisi gitu. Jadi saat kuliah online pada mata kuliah bimbingan Prisos gitu ya, BK Prisos. Ya. Jadi Mbak Nura sebagai dosennya dan saya sebagai mahasiswanya. Di sini Mbak Nura Ya. dapat memberikan pertanyaan, nanti saya sebagai Mbak Nura gitu ya. Oh iya. Ya, dapat dimulai saat ini. Berarti ini saya langsung mengarang kondisinya ya Bu? Iya. Ya. Jadi mengenai bagaimana pendapat Anda
mengenai pelaksanaan BK Prisos di sekolah khusus di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Silakan masing-masing dari kalian dapat memberikan pendapat. Iya Bu, saya akan menyampaikan pendapat saya. Jadi, pelaksanaan BK Prisos di sekolah dapat dilakukan dengan mungkin melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi ini sudah selesai ya sesi bermain perannya. Ya. Ya, jadi di sini itu yang dapat dilakukan oleh Mbak Nura. Jadi apa yang ada di pikiran Mbak Nura dapat disampaikan secara langsung. Jadi kan pada saat kita menyampaikan suatu pendapat, kita tidak memikirkan apakah itu salah ataupun benar pada saat dalam kelas, karena saat di kelas kita akan belajar apakah itu salah ataupun benar, itu kan tidak apa-apa karena kita masih dalam proses belajar, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa langsung mengungkapkan pendapat ya Bu, tanpa perlu memikirkan bagaimana pikiran orang lain terhadap kita. Jadi kita bisa langsung mengungkapkan gitu ya. Iya. Jadi kan nanti kalau Mbak Nura mengungkapkan perasaan Mbak Nura kan kadang, pendapat kita itu kan sama kayak teman kita. Terus waktu kita tidak menyampaikan pendapat kita, ternyata jawaban kita itu benar, seperti itu. Ya Bu, saya sering merasa seperti itu. Iya. Jadi, nanti Mbak Nura, dapat mempraktikkan, apa yang sudah kita pelajari ke keseharian Mbak Nura sehari-hari. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Saya akan Iya berusaha untuk mempraktikkan hal tersebut ke depannya. iya. Dari sesi yang tadi simpulkan atau dapatkan dari pembelajaran kita yang tadi? Dari praktik bermain peran tadi, saya dapat mencontoh perilaku ibu bahwasanya saya tidak perlu ragu untuk langsung menyampaikan pendapat saya karena mengenai pendapat saya itu salah atau benar, hal tersebut belakangan karena masih sama-sama belajar. Ya. Jadi itu ya yang dapat kita pelajari dari sesi konseling saat ini. Untuk ke depannya nanti kita bertemu di sesi selanjutnya. Dan Mbak Nora dapat mencatat atau telah Mbak Nora hadapi atau perilaku Mbak Nora sudah berkembang dari perilaku yang tidak dapat menyampaikan pendapat tadi ya. Untuk sesi konseling dapat diselesaikan saat ini, dan untuk sesi konseling selanjutnya kita bertemu di hari yang sama ya, Mbak? Baik, Bu. Apakah jamnya juga sama ya, Bu? Ya, jamnya sama saja ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Mbak Nura. Terima kasih kembali, Bu Linda. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.